Coba lihat. Oke. Jadi selamat siang semuanya. Kembali lagi di acara Bebas Baper Permira kali ini. Saya Aya dari Kota Toms akan menjadi moderator untuk Bebas Baper tanggal 26 Januari dengan tema Anxiety in Society, dan yang akan menjadi narasumber kita kali ini adalah Ibu Puspitasari Dewi dari Tangerang Selatan. Halo Ibu. Halo Nah, Aya. pertama-tama perkenankan saya buat baca CV Ibu Wiwit dulu ya. Jadi Ibu Wiwit menempuh pendidikan S1 Psikologi di Universitas Indonesia dari tahun 2003 hingga 2008. Lalu selanjutnya Ibu Wiwit juga telah menyelesaikan Master of Clinical Psychology di Universitas Indonesia dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Setelah itu, Ibu Wiwit aktif menjadi dosen di Fakultas Psikologi Pelita Harapan University dari tahun 2014 hingga sekarang. Selain itu, Ibu juga aktif menjadi psikologi klinis di Rumah Dandelion Jakarta, dari Iconic Mental Squad Indonesia, dan Komunitas Sahabat Jakarta. Wah, asik ya Ibu ini Iconic Mental Squad Indonesia. Ternyata ada, nanti bisa loh Bu dibahas ini. Oke, boleh. Mungkin dari saya itu dulu perkenalannya, bisa kita langsung mulai ke materi. Oke. Jadi langsung aja kali ya? Iya, langsung slide-nya bisa kita Langsung tampilkan. slide-nya aja. Ini slide-nya udah tampil. Sebentar. Belum. Oke. Mungkin saya tambahin ya. Waktu itu saya lulus di 2011, lalu setelah itu saya kerjanya di rumah sakit, tapi di Batam. Jadi 2011 sampai 2014 saya di rumah sakit. Setelah itu saya baru pindah ke Tangerang Selatan, terus saya ngajar full time dosen dan juga praktek seperti itu. Yang Iconic Mental Squad ini menarik sekali loh Ibu. Saya baru tahu ada seperti ini. Itu sebenarnya muncul karena kebetulan saya gitu suka salah satu grup ya Icon itu, dan saya punya teman satu juga yang psikolog yang juga menyukai gitu salah satu grup Korea tersebut. Lalu kita aware bahwa beberapa kondisi gitu di perkoreaan atau di K-pop itu kan maksudnya cenderung atau dekat dengan mental health issue. Jadi makanya kita buat semacam apa ya, mungkin edukasi gitu yang lumayan maksudnya lumayan berapa bulan sekali gitu edukasi untuk rekan-rekan sesama fans gitu untuk membantu mereka, seperti itu sih. Gitu. Nah, ini. Oke, ini slide-nya udah bisa. Oke. Ini slide-nya, oke, kita bisa mulai ya. Iya. Kemarin itu yang diminta ke saya adalah mengenai anxiety in society gitu. Ini lumayan umum ya gitu topiknya gitu. Jadi yang akhirnya saya masukkan di sini adalah tentang anxiety secara umum saja gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih spesifik gitu bisa ditanyain waktu tanya jawab gitu. Mungkin ke next slide-nya. Bisa di next. Oh, bentar Ibu. Iya. Ada sedikit kesalahan tapi. Nggak apa-apa. Ya mungkin bahas tentang Ya, cemas bahas yang dulu kali ya. Kita bahas iya, tentang iya. cemas.
nanti slide-nya bisa menyusul. Jadi kalau ngomongin tentang cemas, sebenarnya kecemasan itu jadi psikologi itu punya banyak sekali disorder gitu kan, gangguan psikologi. Nah, gangguan kecemasan itu kalau menurut WHO itu sebenarnya adalah, salah satu gitu dari gangguan yang paling umum terjadi di seluruh dunia. Jadi kecemasan satu, depression disorder satu gitu. Mereka merupakan dibilang 2 kelompok gangguan yang paling sering gitu ditemukan keluhannya di seluruh dunia, gitu. Dan sebenarnya cemas itu hal yang menurut saya nggak ada orang yang nggak pernah cemas gitu. Mhm. Maksudnya itu pasti dialami oleh setiap orang gitu. Nah, kecemasan itu sendiri kalau ngomongin tentang gangguan kecemasan sebenarnya kayak berdekatan dengan rasa takut. Tapi di psikologi kita membagi atau membedakan 2 itu. Jadi cemas itu sebenarnya beda, takut itu sebenarnya hal yang berbeda juga, gitu. Jadi cemas Jadi dan takut tuh bukan satu itu, hal yang sama gitu ya? bukan, tapi mirip. Mirip karena, eee, perubahan di badannya kurang lebih sama, gejalanya. Nanti saya jelaskan. Jadi kayak kalau cemas itu adalah kecemasan yang muncul gitu karena sesuatu hal yang akan terjadi di masa depan. Jadi kayak sumber kecemasannya itu masih di masa depan yang kita belum tentu tahu kebenarannya seperti apa. Jadi makanya kadang kita cemas tentang, nanti setelah saya lulus saya kerja apa, atau misalnya, khawatir tentang kalau saya naik ini nanti aman nggak ya, kayak gitu. Itu kecemasan karena belum terjadi. Sedangkan kalau ketakutan itu adalah, sesuatu yang muncul karena adanya, eee, benda, situasi yang benar-benar terjadi pada saat itu, gitu. Misalnya kalau lihat ular di depan kita itu takut, itu bukan cemas. Atau misalnya dimarahin orang gitu, atau ketemu orang yang gede badannya misalnya, itu takut. Kalau muncul sesuatu yang nggak nyaman itu takut, gitu. Jadi, sumbernya itu ada di depan kita atau ada di saat ini gitu. Jadi yang membedakan tuh biasanya itu. Bentar ini slide-nya udah bisa. Next. Mhm. Kalau misalkan contohnya kita mau posting di sosial media gitu Bu, Mhm terus mhm itu mhm. masuknya apa Bu? Misal kayak, nanti kalau aku posting ini, orang-orang gimana ya mikirnya? Itu berarti cemas atau Atau takut, heeh, ya kan? Eee, itu masuk ke cemas karena sebenarnya, sesuatu yang membuat, eee, cemas atau misalnya takut, pencetusnya itu nggak ada sekarang gitu. Karena kan kita khawatirnya biasanya adalah orang lain akan ngomong apa ya nanti, nanti mhm, kalau kita posting ini orang lain akan komentar apa nanti gitu. Jadi itu masih in the future gitu. Nah itu cemas gitu. Beda kalau misalnya, eee, saya mau posting sosial media tapi di sebelah saya ada mama saya yang galak banget gitu. Kalau saya iya posting iya, dia akan marah. Nah itu kan pencetusnya itu ada di sebelah takut, kita kan, itu takut, itu lebih ke takut. Tapi itu sebenarnya kayak dianggap mirip karena baik kecemasan maupun ketakutan, itu kalau di badan gejalanya tuh mirip gitu. Karena mereka akan men-trigger atau mereka akan mempengaruhi, satu sistem syaraf yang kurang lebih sama. Jadi gejalanya sama, biasanya mungkin deg-degan, atau misalnya, sesak nafas, gitu, atau misalnya, ya deg-degan, jantungnya terasa lebih cepat, sesak nafas, keringetan, gitu. Gejalanya sama, gitu. Jadi makanya kadang dianggap sebenarnya, mirip atau misalnya orang suka salah, salah, nyebut mengartikannya, gitu. Tapi cemas dan takut itu ada di satu, kelompok gangguan kecemasan. Jadi di dalam takut tuh contohnya kayak fobia, fobia tuh masuk ke dalam gangguan kecemasan gitu, dan cemas-cemas yang lain, seperti itu sih. Dan saya cuma mau bilang, cemas itu hal yang umum dialami oleh setiap orang dan, eee
cemas itu diciptakan atau ya anggaplah badan kita itu sebenarnya merasakan cemas untuk tujuan tertentu, gitu. Jadi, badan itu merasakan cemas supaya kita bisa beradaptasi gitu, supaya kita bisa siap-siap gitu dengan kondisi yang mungkin saja membahayakan. Jadi, rasa cemas, muncul itu hal yang baik sebenarnya. Kayak misalnya, mmm, kamu kuliah gitu kan, lalu kamu cemas dengan nilai saya nanti gimana ya gitu, bagus atau enggak. Nah, karena kamu merasa cemas, kamu jadi punya rencana, "Oh, saya jadinya belajar ah," atau misalnya, "Oh, saya pakai strategi apa," gitu. Supaya nilai saya yang saya khawatirkan akan kayak gimana, jelek atau bagus itu tidak terjadi. Nah, kamu prepare kan jadinya. Iya. Jadi bayangkan kalau nggak ada rasa cemas, kamu pasti nggak akan ngapa-ngapain, gitu. Jadi cemas itu sesuatu yang, sebenarnya bukan hal yang buruk gitu, tapi dalam jumlah tertentu dia baik. Cuman memang akhirnya kalau berlebihan cemasnya sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, atau mengganggu fungsi hidup kita sehari-hari, itu yang perlu jadi perhatian buat kita. Apakah sekarang sudah saatnya kita misalnya meminta bantuan gitu. Coba kita ke next slide. Iya, bisa nggak ke next slide? Oh, yang sebelumnya ya, Bu? Ya ini boleh maksudnya ke sini. Atau slide ketiga? Ini masih. Slide 3 itu boleh yang mana tuh slide? Slide ketiga bisa. Ya ini. Ini sebenarnya cuman tadi saya mau bilang bahwa kecemasan itu hal yang umum gitu terjadi gitu. Ini hanya beberapa kayak, kartun-kartun gitu yang menunjukkan kecemasan itu wajar terjadi atau umum terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak yang di kanan gitu, ada orang yoga gitu, "Bener nggak ya?" Gitu, "Bener nggak ya nih kita yoganya?" Atau, "Bener nggak ya posisinya?" Gitu. Atau misalnya, "Harusnya saya kayak gimana ya?" Gitu. Jadi itu sering terjadi gitu. Mungkin bisa next lagi. Nah, ini tadi yang saya kasih tahu bedanya antara cemas dan takut. Mhm. Jadi kalau cemas itu sebenarnya kecemasan karena masalah yang mungkin terjadi di masa depan, sedangkan kalau takut itu karena ada ancaman yang terjadi di saat ini, gitu. Itu berbeda jadinya. Dan oke, boleh next lagi. Nah, ini saya hanya memasukkan term gitu kan, sering kita mendengarkan kata Hakuna Matata gitu ya. Iya iya, ini sering. Iya gitu, jangan khawatir gitu, atau misalnya harusnya kita nggak perlu khawatir gitu, nggak juga sih sebenarnya gitu. Kecemasan atau itu perlu gitu, cuman dalam, apa ya, jumlah tertentu gitu. Nah, boleh next. Nah, ini tadi yang saya bilang, kecemasan itu, kita nggak tahu kita cemas kalau misalnya badan itu tidak kasih tahu gitu. Jadi biasanya kita sadar kita cemas karena mungkin ada perubahan, tadi di badan misal lebih sesak nafas gitu, lebih deg-degan, tuh atau misalnya ada pikiran-pikiran yang muncul yang mengkhawatirkan gitu. Tapi walaupun itu muncul, kecemasan itu tujuannya adalah sebenarnya membantu kita menyadari bahwa, oh nanti di masa depan gitu akan ada mungkin sesuatu yang membahayakan kita sehingga kita harus plan gitu. Boleh next. Nah, itu yang tadi saya bilang sebenarnya kecemasan apapun itu, penyebabnya misalnya kita disuruh ngomong di depan gitu atau misalnya yang lulus kuliah bingung menghadapi masa depannya gitu, itu akan membuat gitu badan kita itu juga bereaksi. Jadi, kalau di agak-agak biologi-biologis sedikit lah ya gitu. Jadi, kalau sistem syaraf manusia itu ada sistem syaraf yang namanya, bentar enggak.
Sistem syaraf yang namanya sympathetic nerves. Jadi sistem syaraf simpatik itu sistem syaraf yang muncul kalau kita mau siap-siap gitu, siap-siap bersedia untuk melawan gitu. Jadi makanya yang muncul adalah deg-degan, keringatan, tekanan darah naik gitu. Itu kita bersiap-siap. Tapi kalau sistem syaraf yang satu lagi itu muncul saat kita dalam keadaan sangat rileks gitu. Nah, kalau cemas ataupun takut tadi, dia akan mengaktifasi sistem syaraf yang simpatik itu. Makanya badan pun sebenarnya akan bereaksi. Gitu. Nah, boleh next lagi nggak? Nah, tadi saya bilang cemas itu penting, cuman dalam batas yang maksudnya ada Wajar. batas tertentu gitu ya, batas wajar gitu. Karena penelitian maksudnya menunjukkan kalau kita cemasnya sedikit atau misalnya tidak ada sama sekali, itu akan ngaruh ke performa. Performa kita pun mungkin juga akan maksudnya biasa-biasa saja atau ya poor gitu, poor performance gitu. Tapi saat dia berada di dalam kondisi yang maksimal kecemasan itu, performa kita akan baik. Gitu. Nah, tapi lagi, kalau misalnya dia terlalu banyak kecemasannya, performa kita pun juga akan buruk, gitu. Jadi tetap perlu, gitu. Karena dengan cemas kita akan punya persiapan. Motivasi gitu. Iya, motivasi atau kita mempersiapkan diri sebenarnya. Gitu. Jadi itu membantu. Nah, boleh next. Nah, ini cuma beberapa facts tentang anxiety disorder. Mungkin tadi beberapa saya udah kasih tahu. Kalau misalnya gangguan kecemasan itu gangguan yang umum gitu ada di dunia, terus lumayan banyak gitu ya populasi yang mengalami ini. Terus kalau dibandingkan laki-laki dan perempuan, perempuan memang cenderung lebih banyak gitu ya dibandingkan laki-laki. Lalu kalau ngomongin tentang gangguan kecemasan itu sebenarnya ada banyak gitu. Ada specific phobia, social anxiety disorder, panic disorder, agorafobia, generalized anxiety disorder. Mungkin saya akan jelaskan singkat saja satu-satu ini maksudnya apa. Nah, boleh next. Nah, ini jadi mungkin saya akan mulai dari spesifik fobia gitu. Nah, fobia ini perasaan yang muncul itu adalah takut gitu. Takut sama sesuatu yang biasanya kan kita takut sama sesuatu yang mengerikan ya gitu. Tapi kadang ada beberapa fobia itu kita takut dengan sesuatu yang mungkin tidak tampak mengerikan, cuma buat orang itu yang punya fobia itu mengerikan gitu. Misalnya saya pernah punya klien yang takut sekali sama sapu gitu atau takut sama karet gelang. Gitu. Buat kita itu aneh gitu, tapi buat mereka itu takut. Takut sampai harus menghindar setiap ketemu sapu atau ngelihat karet gelang tuh bisa deg-degan dan keringetan seperti itu. Tapi fobia juga bisa ketakutan yang sangat berlebih gitu terhadap sesuatu yang mungkin memang menakutkan, tapi kalau buat orang mungkin ketakutannya levelnya cuma 5, buat dia tuh bisa 9 atau 10. Misalnya kayak kecoa gitu. Ya kecoa itu banyak sih sebenarnya yang takut gitu. Tapi mungkin ada yang takutnya biasa aja. Biasa aja maksudnya masih ngelihat kecoa di depan kita juga ya teriak sih teriak, tapi nggak sampai segitunya. Nah, ada orang yang sangat berlebih atau sangat fobia, dia tuh bisa takut sampai ngelihat gambar kecoa aja nggak mau. Udah langsung keringetan atau deg-degan atau histeris seperti itu. Nah, itu fobia. Jadi ada rasa takut pada sesuatu, entah itu situasi, jadi nggak harus benda atau binatang, tapi situasi. Lalu social anxiety disorder, ini yang mungkin gitu umum terjadi. Jadi social anxiety itu, orang-orang yang takut akan, biasanya evaluasi, lingkungan sosial, gitu. Dia takut dipermalukan, dia takut dievaluasi jelek, gitu. Dia takut sama sesuatu atau orang-orang yang nggak familiar dengan dia. Akibatnya orang-orang ini menghindari situasi sosial, jadi lebih banyak di rumah gitu. Atau misalkan kalau dia bekerja, umumnya dia nggak bagus performanya, karena kan dia akan menghindar ketemu orang, gitu. Jadi bukan orangnya yang ditakuti,
Cuman evaluasi dari orang lain itu yang dia takuti. Dia takut untuk dipermalukan di depan orang-orang. Itu namanya social anxiety. Nah, ada yang panic disorder gitu. Panic disorder ini gini, kita mungkin sering mengalami serangan panik. Serangan panik itu tadi, biasanya mungkin tiba-tiba merasa deg-degan, tiba-tiba sesak nafas, tiba-tiba kok kayak mual, pusing gitu secara tiba-tiba, gitu. Nah, ada orang-orang yang kalau ngalamin serangan itu biasa saja, artinya mungkin dengan menenangkan diri dia bisa baik-baik saja gitu, terus udah nggak ada masalah. Nah, ada orang-orang yang begitu ngalamin rasa panik tuh langsung takut, "Wah, jangan-jangan saya mau mati nih. Wah, jangan-jangan kenapa nih? Jangan-jangan saya punya penyakit parah gitu, sehingga saya nanti mau mati bentar lagi," gitu. Nah, akibatnya dia jadi khawatir kalau satu ketika dia lagi kemana tiba-tiba muncul serangan panik itu. Jadi orang-orang yang khawatir mengalami serangan panik kembali, itu disebut orang-orang dengan panic disorder. Gitu. Nah, yang dua lagi tuh namanya adalah agorafobia. Agorafobia ini orang-orang yang takut berada di kondisi di mana nggak ada pertolongan. Jadi misalnya gini, misalnya orangnya pernah mengalami serangan panik nih, tiba-tiba deg-degan, sesak nafas, dan lain-lain gitu. Lalu tiba-tiba dia misalnya mau keluar, tapi dia khawatir kalau saya ke tempat umum itu, kalau nanti saya tiba-tiba terserang panik di situ, nggak ada yang bisa nyelamatin saya atau saya nggak bisa menyelamatkan diri. Tuh, jadi dia menghindari tempat-tempat umum, menghindari tempat-tempat tertentu gitu. Karena dia takut kalau ada di tempat itu, nanti kalau ada apa-apa, dia nggak bisa cari pertolongan. Nah, itu namanya agorafobia. Nah, yang terakhir itu generalized anxiety disorder. Dia dibilang generalized karena orang-orang ini punya kekhawatiran bukan karena satu hal aja, tapi kayak hampir di semua hal. Dia khawatir sama kalau dia masih kuliah, dia khawatir sama kuliah. Dia khawatir juga sama kondisi keuangan. Dia khawatir juga sama kesehatannya dia gitu. Jadi banyak sekali yang dikhawatirkan. Itu kayak Gitu. overthinking gitu atau beda tuh? Overthinking itu jadi salah satu apa ya yang dibilang faktor yang bisa menyebabkan orang-orang khawatir berlebihan gitu. Iya, tapi mungkin di masa sekarang kelihatannya kayak overthinking ya gitu. Iya. Tapi ya mungkin saja itu jadi salah satu hal yang menyebabkan, tadi generalized anxiety disorder gitu. Cuman saya kasih tahu ini tujuannya bukan nanti teman-teman akhirnya bilang, "Wah, saya jangan-jangan punya ini, saya jangan-jangan punya ini." Enggak gitu. Tapi sebenarnya lebih untuk aware gitu, kondisi ini ada dan kalau merasa punya kondisi seperti ini, lalu sudah sangat mengganggu hidup itu kayak gini maksudnya, yang bisa kuliah jadi nggak bisa, karena mau keluar aja nggak berani misalnya gitu, atau jadi menghindari banyak tempat kayak gitu dan jadi kan mengganggu aktivitas kita. Kalau sudah lumayan mengganggu seperti itu, mungkin gitu akan lebih baik bisa, kayak mencari bantuan ke profesional, gitu. Karena yang mendiagnosis itu bukan kita, tapi profesional gitu. Seperti itu. Mungkin saya akan next ke slide selanjutnya. Nah, saya akan kasih tahu gitu hal-hal yang bisa gitu, mungkin memperburuk seseorang bisa menjadi, atau bisa mengalami satu gangguan anxiety gitu. Nah, ini ada 4 hal, tapi mungkin saya akan spesifik ke perilaku sama kognitif. Kognitif itu maksudnya cara berpikir biasanya. Nah, karena secara kalau yang itu ada neurobiological gitu, itu itu bukan bidang saya gitu, tapi saya tahu gitu, bahwa ada gitu beberapa bagian dari otak yang mungkin gitu ada masalah atau ada beberapa hormon tertentu gitu yang mengganggu dan membuat orang menjadi cemas. Itu kenapa dalam kondisi kecemasan yang sangat parah diperlukan bantuan obat. Karena kita juga percaya ada bagian, atau ada faktor biologis yang juga mempengaruhi, gitu.
Nah, saya secara spesifik ngomong ke perilaku dulu deh gitu. Nah, kecemasan atau ketakutan gitu, itu bisa muncul karena pembelajaran. Pembelajaran maksudnya gimana? Gini, misalnya satu ketika, kita pernah, dimarahin gitu di depan kelas sama guru, dimarahin habis-habisan lah gitu, dikata-katain apa gitu, atau dibully gitu sama teman-teman kita. Itu membuat kita menjadi takut gitu sama teman-teman kita. Nah, kita belajar bahwa, oh kalau saya melakukan seperti ini, teman-teman saya akan ngomongin kayak gini, gitu. Itu bisa membuat kita one day, maksudnya di masa depan akan mengalami atau mengkhawatirkan hal yang kurang lebih sama. Misalnya saat saya masuk kuliah nih, misalnya dulu pembulian terjadi di SMA gitu. Nah, saat saya masuk kuliah, wajar orang-orang yang pernah dibully akan menjadi sangat cemas gitu saat masuk kuliah. Jangan-jangan gitu ini bisa terjadi lagi. Gitu. Jadi pembelajaran tuh bisa terjadi. Atau pembelajaran tuh nggak cuma muncul karena pengalaman sendiri, tapi ngelihat orang lain. Jadi misalnya, ada orang lain, dulu misalnya saya biasa aja sama anjing gitu, tapi saya satu hari saya melihat ada tetangga saya, itu digigit sama anjing. Dan itu mengerikan atau menakutkan buat saya. Gitu, dan dia juga menjadi ketakutan gitu. Nah, rasa takut yang saya lihat dari orang lain itu bisa saya pelajari. Dan jadinya mungkin saya jadi khawatir atau misalnya saya menjadi hati-hatilah gitu. Saya jadi lebih takut kalau sekarang ketemu sama anjing. Jadi bisa karena ngelihat orang gitu. Atau bisa juga karena instruksi verbal. Instruksi verbal itu maksudnya perkataan ya. Misalnya gini, misalnya awalnya kita biasa aja sama, apa ya, gelap gitu. Tapi orang tua kita bilang, kalau di gelap itu ada ini, dan itu mengerikan." Gitu. Jadi ada kata-kata seperti itu. Kita bisa belajar gitu. Artinya bisa aja satu ketika kalau kita berada di tempat gelap, kita ingat apa yang dikatakan oleh orang tua kita waktu dulu dan kita menjadi takut atau khawatir, itu bisa. Gitu. Jadi pembelajaran pembelajaran karena pengalaman sendiri, ngelihat orang lain atau dikasih tahu sama orang lain. Gitu. Terus mungkin saya akan masuknya ke kognitif ya, ini juga hal yang biasanya diutak-atik nih sama psikolog kalau memang, ada gangguan kecemasan gitu. Nah biasanya ada beberapa hal yang bikin bisa membuat kita menjadi jauh lebih cemas. Pertama, orang-orang yang punya pemikiran yang negatif tapi tetap apa ya namanya, dipelihara gitu. Misalnya, misalnya saya takut sama misalnya satu ketika saya mengalami, serangan panik gitu saat saya sedang olahraga. Misalnya pas saya lagi lari di treadmill, terus saya tiba-tiba dada saya deg-degan, terus saya jadi sakit kepala dan lain-lain. Itu situasinya nggak nyaman. Dan saya nggak mau hal itu terjadi lagi, itu kan nggak nyaman buat saya. Akibatnya apa? Akibatnya saya melakukan perilaku yang menurut saya itu aman buat saya, safety behavior. Jadi saya nggak mau lagi olahraga, sama sekali saya nggak mau, saya menghindari itu. Nah itu membuat pemikiran kita, itu tetap misalnya pemikiran kita udah jelek dulu nih tentang olahraga, pemikiran itu nggak akan hilang, tetap aja stay, karena apa? Karena kita menghindari. Gitu. Lalu yang kedua, kurangnya rasa, kita untuk bisa mengendalikan sesuatu. Ini banyak dialami oleh klien-klien saya. Jadi misalnya, contoh, kayak sosial media gitu. Oh saya mau posting sesuatu gitu, tapi, kalau saya posting saya khawatir nanti teman-teman saya menilai saya jelek gitu. Saya nggak mau gitu, saya pengennya kalau saya posting sesuatu harusnya bagus-bagus dong responnya, gitu. Kita merasa kita ingin mengendalikan semuanya, sehingga kalau ada ketemu sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan itu bikin cemas. Nah ini biasanya muncul ke orang-orang yang
dulu pernah punya pengalaman abusive, bullying gitu, atau ada pengalaman traumatis, karena kondisi itu kondisi yang tidak bisa mereka kendalikan. Jadi dia merasa, "Oh ya udah saya nggak kalau saya ketemu sesuatu hal yang kayak tadi, saya mau posting sesuatu, nanti ada orang-orang yang ngomong saya jelek gitu, saya akan itu akan membuat saya cemas. Saya nggak bisa mengendalikan apa yang dikatakan oleh teman saya dan itu bikin saya cemas," gitu. Nah, jadi perasaan kita tidak punya kendali atas sesuatu itu juga biasanya membuat kecemasan. Dan ada kecenderungan satu lagi secara kognitif, orang-orang yang memang pada dasarnya cemas, dia biasanya akan melihat tanda-tanda yang sebenarnya akan memperkuat kecemasannya. Jadi ngelihat ke tanda-tanda yang negatif. Misalnya orang yang takut sama tadi apa ya, kecoa gitu. Misalnya dalam satu ruangan, dia pasti akan melihat atau mencari tanda-tanda yang, membuat dia yakin bahwa kecoa itu akan ada. Tiba-tiba ada satu apa namanya, entahlah ada satu benda coklat gitu, terus dia bilang, "Tuh kan pasti ada kecoa." Jadi dia hanya melihat tanda-tanda yang negatif saja, gitu. Mungkin itu bisa dibilang kayak ya negative thinking juga ya gitu, jadi dia melihat yang negatif-negatif saja, gitu. Nah, boleh next lagi? Oh, next saja. Nah, ini mungkin lebih ke yang masa sekarang ya, gitu. Kecemasan di zaman dulu itu terjadi, tapi di masa sekarang itu juga terjadi. Cuma mungkin bentuknya atau kayak apa ya, berita atau informasi atau cara kita mempelajari sesuatu itu jauh lebih cepat. Misalnya kayak tadi saya bilang, kecemasan tuh dipelajari. Kalau kita ngelihat orang lain cemas, kita bisa cemas gara-gara itu. Nah, itu sama dengan misalnya yang lagi heboh sekarang kan coronavirus gitu kan ya. Jadi Iya. saat kita melihat orang lain di sosial media dengan informasi yang sangat cepat, mereka cemas, menunjukkan kecemasannya, kita juga bisa, belajar untuk menjadi cemas, gitu. Atau saat lewat sosial media gitu, eee, kalau kita bisa melihat ada gini, banyak hal di luar kendali kita kan gitu, termasuk orang lain dapat kerja kapan, atau orang lain ini kapan gitu. Nah, lewat sosial media misalnya kita sesama, mahasiswa yang baru lulus gitu, kita bisa lihat ada orang lain mungkin dapat kerja lebih cepat, atau mungkin ada orang lain punya apa gitu. Dan itu bisa membuat cemas karena, kenapa ya, kenapa orang lain tuh bisa dapat kerja lebih cepat, gitu. Kenapa saya enggak, gitu. Saya juga pengen dong saya kerja lebih cepat, itu bisa membuat cemas gitu tentang masa depan kita. Ya jadi mungkin kalau di masa sekarang, karena informasi yang sangat cepat gitu untuk, berpindah atau untuk kita ketahui gitu, bisa membuat kita menjadi apa ya, bisa menjadi resiko buat kita, untuk mengalami kecemasan dengan lebih cepat, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar gitu beberapa hal gitu yang mungkin membantu mengatasi kecemasan. Boleh next, saya akan kasih tahu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Next lagi. Nah, ini menurut saya hal yang paling penting gitu, karena salah satu yang bikin cemas adalah karena kita tidak bisa mengendalikan sesuatu. Nah, berarti saat menghadapi sesuatu untuk mengelola kecemasan adalah kita harus terima bahwa kita nggak bisa ngendaliin sesuatu dan lebih fokus ke hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi kayak tadi mungkin Ayah bilang, "Kalau saya posting sesuatu ke sosial media, itu gimana ya?" Gitu. Nah, saya mau kasih tahu yang tidak bisa kita kendalikan adalah respon orang lain, apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain lakukan ke kita, itu kita nggak bisa kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah apa, perilaku kita, itu kita bisa kendalikan, cara kita berpikir itu kita bisa kendalikan, gitu. Jadi kalau misalnya one day mau posting sesuatu, terus kita sadar, oh kita kan nggak bisa mengendalikan respon orang lain. Jadi cobalah untuk tidak terlalu,
berkonsentrasi ke respon orang lain gitu, karena itu sesuatu yang di luar kendali kita gitu. Capek rasanya kalau kamu akan kalau kamu cemas untuk hal-hal yang nggak bisa dikendaliin, gitu. Jadi fokus apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi misalnya, oh kalau misalnya kita tahu teman kita biasanya akan ngomongin hal jelek kalau ada orang lain posting tentang atau hal A, posting tentang sesuatu yang berbau apa gitu ya, mungkin yang bisa kita kendalikan adalah ya me-manage gitu postingan kita, gitu. Misalnya seperti itu sih. Boleh next. Ini kurang lebih sama gitu. Jadi, kalau selama ini kita mikir hal-hal yang nggak bisa dikendaliin, fokuslah ke apa yang bisa kita lakukan, lebih ke situ. Boleh next lagi. Nah, ini mempelajari teknik relaksasi. Jadi, kayak tadi, deg-degan, sesak nafas gitu, itu adalah, respon badan kita gitu. Yang juga sebenarnya kalau kita belajar teknik relaksasi ini bisa, menurunkan, maksudnya menurunkan adalah kalau kita sesak nafas dengan belajar teknik relaksasi yang tepat gitu, nafas nanti akan bisa lebih stabil, seperti itu. Jadi beberapa, maksudnya banyak yang menyarankan untuk ikut misalnya yoga atau untuk ikut, olahraga yang membantu untuk mengatur pernafasan seperti ini, itu bisa dilakukan. Jadi kayak sesimpel tarik nafas dalam dan keluarkan gitu, itu juga bisa membantu. Jadi kalau biasanya kita nafasnya dengan cepat, sekarang kalau lagi cemas gitu, cobalah bernafas lebih lama dari biasanya, itu bisa membantu. Gitu, nah sambil bernafas, kita mungkin bisa kayak ngomong sama diri sendiri, hal-hal yang menenangkan kita. Jadi kayak misalnya, "Oke, rileks," gitu. Atau misalnya, "Oke, kamu sudah melakukan yang terbaik kok," misalnya seperti itu. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, selanjutnya adalah, boleh next? Nah, tahu tahu trigger itu pencetus gitu. Jadi karena gini, karena buat orang-orang yang misalnya, panic attack, misalnya dia sesak nafas, terus kayak mual-mual, sakit kepala gitu. Mungkin ada baiknya untuk ngecek apakah itu kondisi fisik, jadi maksudnya apakah ada isu dengan masalah, fisik atau sebenarnya itu kondisi psikologis gitu. Karena kalau masalah psikologi, harusnya dia tidak ada kondisi fisik. Jadi misalnya ada beberapa gejala fisik yang sebenarnya mirip dengan gejala panik, misalnya kayak deg-degan dan lain-lain, mungkin itu sebenarnya adalah gejala fisik tertentu yang terkait dengan jantung atau apa gitu. Nah, kalau itu adalah masalah fisik, berarti kan fisiknya dulu yang kita beresin, gitu. Jangan-jangan memang masalah fisik. Atau kalau nggak ada, berarti, eee, mungkin kita perlu tahu, mmm, situasi apa yang biasanya membuat kita untuk gampang cemas. Jadi kita perlu tahu situasinya, tuh. Boleh next lagi. Nah ini, berhenti untuk menghindari situasi yang bikin cemas. Jadi, di psikologi sendiri itu percaya kalau ada orang cemas atau takut, caranya adalah justru dihadapi kecemasannya, dan dihadapi sumber takutnya. Cuman kalau sama psikolog, untuk menghadapinya itu nggak langsung dihadapin langsung, kalau kamu takut kecoa nggak langsung dikasih kecoa gitu, tapi dikasih teknik-teknik tertentu supaya bisa tenang dulu, lalu pelan-pelan ditemukan gitu dengan sesuatu yang bikin dia takut. Jadi pelan-pelan. Nah, jadi kalau kita cemas sama sesuatu atau takut sama sesuatu lalu kita hindari terus, itu justru akan memperbesar kecemasan atau ketakutan. Lalu selanjutnya, nah menjaga, kondisi hidup yang sehat. Nah ini saya percaya sih gitu, badan sama pikiran itu akan selalu berkaitan. Jadi kalau badannya sehat, mungkin itu akan juga membantu gitu, olahraga yang teratur, terus istirahat yang teratur. Karena kalau istirahat kurang, itu kadang juga bisa ngaruh ke kayak detak jantung dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau buat orang-orang yang panik kan nih, detak jantung beda sedikit aja dia panik gitu.
Padahal bukan karena apa-apa, melainkan karena tidurnya yang kurang. Jadi itu perlu dijaga juga. Lalu me-manage, intake kafein ataupun alkohol, karena itu mau tidak mau akan berkaitan juga dengan tadi kerja, eee, organ dalamnya tubuh. Lalu punya social support yang baik gitu, teman untuk cerita itu membantu juga. Dan next terakhir, kalau misalnya memang sudah mengganggu, menurut saya perlu untuk, bisa datang ke mental health profesional gitu, atau kalau tidak seperti itu masuk ke support group terkait dengan, kondisi yang dialami. Jadi misalnya, saya nggak tahu apakah di sana ada support group untuk ngomongin tentang panik, seperti itu sih. Dan cari informasi yang cukup ya, maksudnya cukup dan juga tepat. Karena informasi di zaman sekarang tuh gampang sekali berubah atau gampang sekali tersebar gitu. Kadang juga banyak hoaks kan gitu, jadi kita Iya. perlu untuk memilah gitu informasi yang tepat. Seperti itu sih kurang lebih gitu, kalau ada pertanyaan silahkan. Ini udah ada banyak beberapa pertanyaan. Mau Oke, langsung ke sesi tanya jawab aja mungkin ya? oh, mhm, Bentar. Ini dari Cantiata Rizka. mhm. Bagaimana tanggapan Ibu Wiwit tentang banyaknya orang yang self-diagnose tanpa konsultasi ke psikolog terlebih dahulu? Oke. Nah, bahaya self diagnose tuh adalah informasi yang dikasih itu kan belum tentu tepat gitu, dan lagi-lagi tadi saya bilang, kecemasan tuh bisa muncul karena sesuatu yang kita anggap mengancam di masa depan gitu. Jadi bayangkan kalian baca sesuatu informasi yang salah gitu, dan mengancam kesehatan misalnya. Misalnya ada yang bilang, eee, "Oh coronavirus itu," bukan coronavirus lah, atau ada yang bilang kalau misalnya, "Oh cemas itu bisa bisa menular," misalkan seperti itu. Jadi akibatnya kita menghindar ketemu sama orang-orang yang cemas. Karena kita takut itu menular, padahal mungkin di sekitar kita banyak sekali yang cemas gitu. Nah, kecemasan tuh akan semakin meningkat karena informasi kita salah. Kita akan semakin merasa, "Wah, tidak ada dunia yang aman," misalnya seperti itu. Dan juga, eee, self diagnose itu lagi-lagi kan belum tentu tepat gitu. Kalau kita misalnya merasa, "Oh iya, saya ternyata setelah baca-baca kayaknya saya cemas nih," gitu. "Wah, saya ternyata punya kondisi yang seperti ini ya, nanti dampaknya gimana ya ke saya ya?" Udah mikir banyak sekali gitu. Padahal belum tentu benar gitu. Jadi itu bisa menambah kecemasan. Makanya lebih baik datang ke profesional karena setidaknya, punya plan gitu, punya plan untuk, entah itu kegiatan atau misalnya kalau ke psikiater mungkin adalah obat gitu. Nah, lagi-lagi kita belajar untuk melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan kecemasan. Seperti itu, apakah itu menjawab gitu? Mungkin ya, jadi intinya self-diagnose sebaiknya dihindari begitu. Iya iya iya, karena belum tentu benar gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Iqmil Khairiah. Mhm. Apakah bipolar itu termasuk cemas yang berlebihan? Oke. Nah, bipolar itu masuk ke dalam kelompok, apa ya, kelompok diagnosa lain. Jadi itu dia nggak masuk ke dalam kecemasan, tapi masuknya ke depressive symptom. Jadi itu 2 hal yang berbeda gitu, 2 kondisi yang berbeda. Tapi dalam kenyataannya gitu, depresif, kelompok kelompok penyakit depresif dengan anxiety itu sering beririsan. Beririsan tuh maksudnya sering kali ditemukan orang dengan depresi ternyata juga memiliki kecemasan dan sebaliknya, gitu. Jadi bipolar itu nggak masuk ke dalam gangguan kecemasan, tapi mereka sering ada secara bersamaan, gitu sih. Oke. Mhm. Pertanyaan selanjutnya dari Aninda. Mhm. Kapan atau pada situasi apa kita harus pergi ke psikologi? Kita harus pergi ke psikolog. Bagaimana mungkin cara menyadarinya? Oke, mmm, biasanya yang paling sering saya kasih tahu adalah yang pertama, kalau kondisi itu udah nggak bisa lagi kalian tangani sendiri, artinya udah nggak tahu lagi mesti ngapain, mungkin tuh tandanya kalian perlu mencari bantuan.
Lalu yang kedua, kalau kondisi itu sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, kehidupan dan fungsi sehari-hari. Misalnya, saya dulu waktu kuliah baik-baik aja, sekarang saya nggak bisa konsentrasi sampai nilai saya akhirnya turun, gitu. Atau misalnya, kalau saya dulu bisa ketemu sama orang, sekarang saya nggak bisa ketemu orang sama sekali, sampai saya lebih sering di rumah, gitu. Itu kan mengganggu kehidupan. Atau misalnya, sudah mulai muncul gangguan fisik yang lumayan intens. Jadi misalnya, oh saya kok jadi sering sakit kepala, dulunya tidak, misalnya gitu. Atau misalnya, mas saya jadi lebih sering muncul, dan asam lambungnya sering naik, padahal dulunya tidak. Gitu. Biasanya hal-hal seperti itu sih yang membuat saya akhirnya menyarankan seseorang untuk datang ke psikolog ataupun psikiater. Kalau udah apa itu tadi yang nyambung sama asam lambung tuh masuk Oh, psikosomatik atau belum ya, Bu? oh, psikosomatik itu sebenarnya cuman istilah yang kasih tahu bahwa uh, kondisi psikologis itu akan berdampak ke kondisi fisik. Ya kan psiko itu psikologis, soma itu badan gitu. Nah, psikosomatis itu adalah memang simptom-simptom fisik yang sumbernya karena masalah psikologis. Tapi masalah psikologisnya anxiety kah, depression kah, atau apakah itu kita nggak tahu. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Tisha Sitania Presi, kalau sudah cemas berlebihan itu bisa dikategorikan ketakutan atau tidak ya? Oke. Nah, sebenarnya kalau cemas dan takut itu sebenarnya hal yang berbeda gitu. Tergantung situasinya sih gitu. Kadang ada beberapa orang yang jadi tuh gini, bedanya ke badan antara cemas dan takut adalah intensitas yang terjadi di badan. Kalau kalau cemas itu mungkin intensitas deg-degannya mungkin masih menengah, anggap aja saya bilang kayak gitu. Tapi kalau takut dia lebih tinggi gitu di badan, dampaknya ke badan. Nah, kalau cemas berlebihan apakah bisa dibilang takut? Karena saya nggak tahu kondisinya, saya nggak tahu, maksudnya saya belum bisa menjelaskan. Tapi kalau situasinya atau cemas berlebihan itu karena sesuatu hal yang belum terjadi saat ini, itu masuknya memang masih dalam kategori cemas, gitu. Tapi Dari kalau kalau kecemasannya karena sesuatu yang terjadi secara real pada saat ini, mungkin itu masuknya ketakut. Itu sih. selanjutnya dari Ikmil Hairiyah, bagaimana Mm-hmm. dengan ketakutan terhadap bakteri yang berlebihan? Apakah itu termasuk penyakit mental health? Oh, oke. Okay. Sebenarnya ada kondisi gangguan lain yang mirip sebenarnya dengan itu. Mungkin kamu pernah dengar yang namanya OCD gitu. Iya, Jadi yang kayak harus teratur semua. iya seperti itu. Nah, kalau OCD itu sebenarnya agak berbeda lagi gitu sekarang. Dia nggak masuk ke dalam saat ini nggak masuk ke dalam gangguan kecemasan. Jadi kayak udah di luar itu. Karena kalau OCD ada kecemasan di dalamnya, tapi kecemasan untuk OCD diikuti dengan perilaku berulang terus-menerus. Jadi kayak misalnya, kamu punya rasa cemas gitu akan bakteri. Lalu akibatnya adalah kamu misalnya cuci tangan terus-menerus. Kamu melakukan kegiatan lain supaya tidak ada bakteri gitu. Dimana kalau kamu nggak cuci tangan, kamu akan makin cemas gitu. Mungkin itu arahnya sudah ke OCD, tapi memang sumbernya adalah kecemasan. Gitu. Cuman karena satu dan lain hal itu tidak masuk ke dalam gangguan kecemasan, tapi di luar itu. Karena ada perilaku berulangnya juga. Selanjutnya ini dari Van Mobix. Bagaimana cara mengatasi kecemasan saat berada di keramaian? Oke, nah mungkin pertama, salah satu teknik yang bisa dipelajari oleh kita semua adalah tadi teknik pernafasan. Jadi kayak deep breathing lah namanya. Biasanya itu kita misalnya kayak tarik nafas lebih dalam lewat lewat apa namanya lewat hidung lalu keluarkan juga lebih lama lewat mulut. Itu
kalau kita latih terus-menerus, badan kita akan terbiasa dan bisa belajar untuk lebih rileks. Nah, kalau ada di situasi tadi, sebenarnya yang mungkin perlu kita tahu dulu adalah sebenarnya kenapa sih kita cemas ada di situ, kita perlu tahu sumbernya. Karena tadi, orang bisa cemas karena, "Oh, kalau saya ada di tempat umum, orang akan melihat saya jelek atau mengevaluasi saya." Berarti itu kan masuknya lebih ke social anxiety. Tapi, ada juga orang yang takut di tempat umum karena, nanti kalau saya tiba-tiba panik, saya nggak bisa ngapa-ngapain nih. Saya nggak bisa minta bantuan, saya nggak ada orang yang bisa bantu saya. Itu masuknya ke agorafobia, gitu. Jadi mesti tahu dulu, apa yang bikin cemas, gitu. Lalu, kalau setiap kali merasa cemas, lalu lakukan, teknik pernafasan tadi. Jadi setiap kali badan mulai deg-degan, coba ambil nafas dulu, lalu, keluarkan. Rileks. Ambil nafas ya, untuk belajar untuk rileks. Dan, kalau misalnya sedang ada di keramaian, lalu tiba-tiba panik seperti itu, atau cemas seperti itu, mungkin bisa akhirnya ambil tempat, mmm, yang ada di dekat situ, di mana kita bisa melatih pernafasan kita, seperti itu sih. Itu sederhananya saja sih, tapi kalau misalnya memang sudah sangat mengganggu mungkin akan lebih baik, bisa konsultasi ke profesional yang ada di sekitarnya gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Mhm. Dari Rinanda Rahmadanti. Jika Mhm. kecemasan yang kita punya hingga mengganggu pola tidur dan pola makan, apakah itu termasuk kecemasan yang berlebihan dan bagaimana menangani? Oke. Iya, dalam satu kondisi tertentu, kecemasan itu bisa mengganggu tidur maupun makan. Kalau tidur itu sebenarnya karena ini, karena mungkin sesuatu yang mencemaskan itu selalu kepikir terus sebelum tidur, sehingga kita nggak bisa untuk tidur. Itu kadang bisa kayak gitu. Nah, apakah itu bisa dibilang sudah mengganggu dan berlebihan? Saat memang maksudnya itu bisa saja termasuk ke dalam mengganggu, karena akibatnya makan kamu dan tidur kamu tidak apalagi ya, tidak rutin lagi atau tidak seperti orang-orang kebanyakan, gitu. Nah, kalau misalnya gitu, punya atau ada temen yang bisa diajak cerita, mungkin bisa cerita ke dia gitu. Tapi kalau misalnya ini sudah berlangsung lama, maksudnya berbulan-bulan, atau misalnya setengah tahun lah gitu minimal gitu, mungkin perlu, pertimbangan untuk datang ke psikolog atau psikiater. Karena biasanya saat kita nentuin diagnosis, itu ada batasan waktu gitu. Jadi biasanya yang dipakai kayak kurang lebih sekitar 6 bulan. Kalau ini sudah mengganggu selama 6 bulan gitu, bisa jadi ini adalah hal yang, perlu untuk kita perhatikan. Selanjutnya dari Verlito, Mhm. apakah semua orang mempunyai yang namanya kecemasan atau ada orang yang tidak memiliki rasa cemas sama sekali? Setahu saya sih nggak ada yang nggak pernah cemas, gitu. Jadi, orang itu pasti punya kecemasan, tapi karena, banyak banyak faktor yang membuat kenapa satu orang cemasnya bisa berlebihan, kenapa enggak, gitu. Tadi saya bilang misalnya, oh cewek dan cowok, cewek tuh cenderung lebih besar kecemasannya daripada, yang cowok, gitu. Mungkin itu adalah salah satu faktor, gender. Atau misalnya kepribadian gitu, ada nama kepribadian namanya neurotik. Nah, orang-orang neurotik itu sangat gampang gitu untuk, melihat atau melihat atau memikirkan hal yang lebih negatif gitu. Makanya orang-orang neurotik itu cenderung lebih cemas dibandingkan yang tidak atau lebih kecil, kadar neurotiknya gitu. Atau tadi, ada orang-orang yang mungkin punya sejarah abuse atau punya pengalaman traumatis, bullying misalnya gitu, itu punya, kayak kesempatan atau chance lebih besar untuk mengalami kecemasan gitu. Jadi nggak ada sih orang yang tidak bisa cemas sama sekali, itu nggak ada gitu. Setiap orang pasti punya. Selanjutnya pertanyaan dari Tisha lagi, bagaimana caranya biar bisa mengatasi ketakutan berlebihan kepada sesuatu? Oke,
Bagaimana mengatasi ketakutan berlebihan pada sesuatu? Saya nggak tahu ya sesuatunya ini apa gitu ya. Tapi mungkin kamu perlu tahu dulu apa ya sesuatunya atau mungkin Mungkin gini. takut menghadapi ujian gitu, Bu. Ada jadwal ujian keluar terus langsung takut. Oh, oke. Nah, pertama mungkin kalau misalnya kondisinya adalah itu, pertama kita harus tahu bahwa ujian itu akan dialami semua orang. Jadi kalau kamu sekolah pasti ada ujian gitu. Itu satu. Yang kedua, orang takut sama ujian, kadang takut sama nilai, ya kan? Nilainya Iya. nanti gimana ya gitu. Nilainya tinggi atau rendah ya gitu. Nah, pertanyaan saya adalah nilai itu sesuatu yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan. Artinya kita nggak bisa nentuin nilai kita berapa. Karena untuk mengeluarkan nilai gitu, seorang guru atau misalnya ya sampai nilai itu keluar banyak faktor yang akan mempengaruhi. Nah, misalnya bisa aja faktor gurunya gitu atau misalnya faktor kondisi kita waktu ngerjain ujian gitu. Nah, saran saya adalah fokuslah ke hal-hal yang bisa kita lakukan. Jadi gini, oke, yang kita khawatirkan adalah nilai. Bisa nggak kita atur nilai, oh kita dapat 100 saja? Kan enggak kan gitu. Iya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mulai belajar. Lalu kita bisa mulai untuk menjaga badan kita supaya nggak sakit waktu ujian. Caranya apa? Ya belajarnya jangan begadang, tidurnya cukup, makannya cukup gitu. Lalu kalau kita nggak ngerti, mungkin kita bisa diskusi sama teman. Itu hal yang bisa kita lakukan. Itu hal yang bisa kita kendalikan lah. Nah, tapi kita juga harus siap menerima result apapun, karena nilai itu tidak 100% bisa kita kendalikan keluar angkanya berapa gitu. Jadi jangan terlalu fokus ke nilainya, tapi fokuslah ke oke, kalau mau dapat nilai bagus apa ya yang bisa kita lakukan, fokus ke situ. Selanjutnya dari Verlito pertanyaannya, cara membuat rasa cemas menjadi nilai plus agar mempersiapkan diri menghadapi sesuatu bagaimana? Oh, bagaimana? Oke. Nah, misalnya cara supaya memprepare sesuatu. Misalnya seperti ini, anggaplah tadi nilai ya gitu. Kita takut sama nilai ujian yang keluar gitu. Nah, tapi ada orang yang karena udah sangat takutnya gitu, dia udah nggak bisa mikir apa-apa. Ada yang kayak gitu. Nah, saran saya bagaimana caranya supaya bisa bikin plan adalah mulai dipikirkan caranya gitu. Nah, nilai tinggi itu salah satu caranya apa sih? Atau misalnya kita bisa melakukan apa sih supaya gitu nilai kita setidaknya mungkin akan lebih tinggi. Plan apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu kita tulis satu-satu. Misal belajar, atau misalnya diskusi kerja kelompok, atau misalnya tanya sama dosen atau guru kalau nggak ngerti, kayak gitu. Jadi itu. Atau misalnya kita takut sama khawatir dengan apa ya? Kalau di Jakarta sekarang kan isunya banjir gitu. Kita khawatir sama banjir. Tapi kita bisa nggak ngendaliin banjir? Enggak. Karena itu kan alam ya. Jadi alam dan juga maksudnya gabungan antara turunnya hujan dengan apakah kita manusia punya persiapan yang baik gitu untuk banjir. Nah, ngadepin banjir caranya gimana gitu. Pertama misalnya kita lihat rumah kita tuh tempat yang rawan banjir nggak? Gitu. Kalau misalnya iya, gitu, apa yang dilakukan? Nah, teman-teman saya misalnya banyak tuh yang ninggiin rumah misalnya atau gitu. Atau dia akhirnya di musim hujan mempersiapkan makanan, gitu. Atau misalnya mulai siap-siap apa ya kalau banjir itu ya? Oh, mulai mempersiapkan misal kemarin waktu hujan banyak di Jakarta, teman-teman saya rame untuk ini. Oh, tolong handphone diisi, di-charge dengan baik, lalu lampu emergency, seperti itu. Jadi kita mulai bikin plan apa yang bisa dilakukan. Mungkin itu kali ya. Semoga bisa membantu sih. Ibu ini masih ada sekitar 6 atau 7 pertanyaan. Tapi waktunya udah mau 1 jam, masih mau
kita lanjut atau bagaimana? Boleh 6 pertanyaan aja kan, jadi saya bisa jawab singkat aja. Oke. Selanjutnya ini, bagaimana dengan istilah demam panggung? Apakah itu termasuk dengan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan? Oke, demam panggung. Iya, demam panggung itu pasti sih cemas gitu. Tapi apakah berlebihan? Belum tentu gitu. Karena ya bisa jadi orang-orang yang demam panggung dengan persiapan sedemikian rupa sampai di panggung akhirnya bisa mengendalikan kecemasannya. Nah itu mungkin saja tidak berlebihan. Dan yang berlebihan itu mungkin kalau sampai akhirnya dia sama sekali nggak bisa perform. Karena untuk ke panggung aja nggak bisa gitu. Nah tapi ada orang-orang yang mungkin sebelum mau perform cemas, lalu dia kayak nyiapin banyak hal, misalnya dia siapin, misalnya performnya nari gitu. Oh berarti dia menghafal narinya dengan baik, dia latihan dengan baik, terus dia belajar kalau misalnya nanti ngelihat penonton, terus dia ngomong sama diri sendiri, tenang aja gitu. Kan saya sudah berusaha yang terbaik, misalnya gitu. Dia melakukan segala sesuatu sampai akhirnya di panggung dia bisa mengendalikan kecemasannya. Nah itu artinya kecemasannya tidak berlebihan, seperti itu sih. Tapi demam panggung tuh wajar kok menurut saya. Oke. Selanjutnya, kecemasan ditinggalkan dari Anindya. Kecemasan ditinggalkan oleh orang-orang terdekat termasuk kategori anxiety yang mana ya? Oke. Kecemasan ditinggalkan oleh orang-orang terdekat, itu termasuk anxiety yang mana? Saya nggak tahu kondisinya sih gitu. Tapi kalau secara umum memang itu masuknya kecemasan. Itu mungkin ada kemungkinan itu ya munculnya di GA, generalized anxiety disorder. Tapi lagi-lagi saya tidak tahu gitu. Cuman hal itu adalah hal yang juga wajar terjadi gitu. Karena kan kecemasan itu muncul kalau kita khawatir akan sesuatu nanti di masa depan, akan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di masa depan. Gitu. Salah satunya adalah ditinggalkan oleh orang-orang atau kematian misalnya. Itu adalah hal yang wajar gitu, membuat orang cemas akhirnya untuk ditinggalkan. Gitu. Nah, tapi saya cuma mau bilang seperti ini. Ini bukan hal yang mudah sih, tapi kita perlu tahu bahwa orang datang dan pergi itu adalah siklus hidupnya manusia. Gitu. Jadi ditinggalkan atau orang pergi dari hidup kita itu adalah hal yang umum terjadi. Cuman perginya kayak gimana itu beda-beda. Gitu. Nah, apakah perlu khawatir kalau nanti one day kita akan ditinggalkan? Ya, maksudnya saya mengerti kalau ada orang yang khawatir. Itu kenapa orang melakukan banyak hal supaya tidak ditinggalkan. Tapi kalau misalnya ada one day, anggaplah diputusin lah ya. Kalau one day diputusin atau apa, ingat, keputusan orang lain untuk memutuskan kita itu di luar kendali kita. Gitu. Jadi, itu kadang sesuatu hal yang sama sekali tidak bisa kita atur lah gitu. Kita tidak bisa mengatur orang untuk tetap stay gitu bersama diri kita terus menerus gitu. Mereka karena punya ini juga kan, punya decision juga dan itu sama sekali di luar kendali. Jadi ya itu hal yang wajar sih ditinggalkan dan saya mengerti kalau ada orang yang cemas karena itu. Mungkin kita satu pertanyaan terakhir penutup dulu ya Bu, dan Oke, sisanya oke. kita dijawab komen ini dari Lydia Lukito. Pada tingkat anxiety yang seperti apa sehingga seseorang mengetahui kalau dia memerlukan bantuan obat? Oh, obat. Oke, biasanya kalau obat itu kalau buat saya, misalnya kecemasan itu mengganggu fungsi sehari-hari, misalnya kayak tidur. Buat orang-orang yang datang ke saya, kalau tidurnya setiap hari kayak cuman 2 jam, 3 jam, bukan karena dia begadang ngerjain tugas ya, bukan. Tapi karena memang nggak bisa tidur, karena banyak yang dipikirkan, biasanya saya akan refer dia dulu ke dokter atau psikiater dulu. Supaya apa? Supaya at least dengan bantuan obat itu bisa mulai dikurangi sedikit demi sedikit. Karena kalau dia datang ke psikolog, terus tidurnya cuma 2 atau 3 jam lalu meracau, itu sebenarnya konseling tidak bisa terjadi. Gitu. Jadi, mungkin ini kali ya,
kalau hidupmu atau kalau tidurmu tuh sangat minim, bisa seperti itu. Atau kalau kamu sama sekali nggak bisa keluar rumah gara-gara cemas. Atau kalau kamu sama sekali tidak bisa konsentrasi, belajar, bekerja karena kamu cemas. Mungkin perlu mempertimbangkan untuk datang ke psikiater dulu gitu. Jadi harus lewat psikiater dulu gitu. Nih kayak Iya. contohnya misal kayak yang Ibu bilang tadi obat tidur misalnya melatonin Oh, gitu kan oh ya. di Indonesia belum terlalu bebas gitu beda kayak sama Mm-mm, di luar. mm-mm, mm-mm. Tuh, menurut Ibu gimana tuh Bu? Emang emang harus lewat psikiater dulu gitu. Kadang kan Oh, kayak ada yang takut dijudge lah pergi ke psikiater takut gitu. iya ya. Sebenarnya kalau hanya obat tidur tuh bisa lewat dokter umum. Sebenarnya kan seperti itu. Tapi khawatirnya kalau dokter umum yang diobati hanyalah gejala, tapi nggak mengobati core masalah. Sedangkan kalau di psikiater, jadi psikiater dan psikologi kan sama-sama mempelajari tentang kesehatan jiwa kan. Bedanya adalah psikiater tuh dari kedokteran, makanya dia bisa kasih obat. Psikologi ya dari fakultas psikologi, makanya kita lebih ke arah konseling dan psikoterapi. Kita nggak kasih obat sama sekali. Nah, apakah harus ke psikiater kalau perlu obat gitu? Iya gitu. Nah, bagaimana dengan kayak stigma masyarakat kekhawatiran? Iya sih, itu hal yang saya mengakui masih jadi PR-nya kami-kami di kesehatan mental gitu. Tapi gini aja deh, lagi-lagi kita mungkin belajar untuk punya ini ya, memahami dikotomi kendali bahwa apa yang orang-orang katakan gitu, itu di luar kendali kita. Kamu mau habis-habisan itu untuk membela diri, enggak, saya ke psikiater tuh baik-baik aja gitu. Atau saya ke psikiater untuk hal yang baik, tapi kalau orang itu udah mikirnya jelek, ya udah jelek aja gitu, kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mungkin kita perlu belajar untuk pelan-pelan menyaring gitu. Perkataan siapa yang mau kita dengarkan. Jadi akankah lebih baik kita peduli sama kesehatan kita sendiri dulu gitu, daripada peduli apa yang orang lain katakan tentang kita. Karena mereka nggak tahu kondisi kita, itu aja sih. Jadi mereka bisa ngomong apa aja, orang lain bisa ngomong apa aja tentang kita, tapi mereka nggak tahu kondisi kita, cuman kita yang tahu. Jadi mungkin sekarang saatnya kita belajar untuk menyayangi diri kita dulu gitu. Kalau merasa perlu ke psikiater, datanglah gitu. Karena siapa tahu kalian bisa dapat informasi, dapat teknik, atau dapat apa ya, hal baru gitu lewat psikiater. Seperti itu sih. Belajar untuk tidak terlalu mengkhawatirkan pendapat orang. Sekali lagi terima kasih sekali ya Ibu buat waktunya nih 1 jam Iya. lebih dan mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bisa kita balas lewat komentar. Mungkin Ibu Wiwit ada pesan-pesan untuk teman-teman Permira atau teman penonton di sini. Oke. Untuk penutup. Penutup ya. Iya. Saya cuma mau bilang ini, karena kecemasan itu hal yang wajar gitu. Kecemasan itu adalah hal yang wajar gitu. Kecemasan bukan hal yang buruk. Menjadi perlu kita perhatikan kalau memang sudah sangat mengganggu gitu. Nah, di zaman sekarang nih terutama gitu dengan informasi yang banyak, dengan orang lain yang bisa ngomong apapun tentang diri kita. Ya tadi sih mungkin kita perlu memilah gitu, informasi mana yang perlu atau bisa kita lihat atau orang atau siapa yang bisa kita dengarkan gitu. Karena lagi-lagi informasi yang datang secara bertubi-tubi itu kadang nggak bisa kita kendalikan, tapi kita bisa menyaring gitu. Itu yang bisa kita kendalikan. Kita bisa menyaring informasi mana yang mau kita baca. Lalu juga komentar dari orang itu bisa datang bertubi-tubi ke kita, tapi kita bisa memilih gitu, mana yang mau kita dengarkan atau enggak. Nah, dan juga karena kecemasan itu menyebar gitu, atau maksudnya bisa dipelajari orang lain, artinya mungkin kita juga bisa kali untuk belajar bersama-sama gitu untuk mengelola atau mengurangi kecemasan. Jadi bukan hanya untuk menyebarkan kecemasan aja, tapi kita belajar bersama-sama untuk mengurangi kecemasan. Caranya dengan apa? Mungkin support satu dengan yang lain kalau ada yang cemas. Atau memberikan informasi yang bukan hoax lah gitu. Supaya apa? Supaya tidak menambah kecemasan untuk ketakutan orang-orang. Mungkin itu aja. Baik Ibu, terima kasih sekali dari kami sudah Iya, mau meluangkan sama-sama. waktunya. Semoga untuk
bermanfaat untuk para penonton. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke.